semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kita berada dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, di sini kita akan mempelajari sistem koordinat Celsius. Sebelum lebih jauh kita mempelajari sistem koordinat Celsius, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan saya dari kelompok 10 yang terdiri yang pertama Dewi Pertiwi dengan NIM A86202035. Yang kedua Ira dengan NIM A86202042. Dan yang ketiga saya sendiri, Nini Susilawati dengan NIM A86202051. Sebelum lebih jauh kita mempelajari sistem koordinat Celsius, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem koordinat Celsius. Sistem koordinat Celsius merupakan bidang koordinat yang dibentuk oleh garis horizontal atau yang sering disebut dengan sumbu X dan sebuah garis vertikal atau yang sering disebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan pusat titik koordinat atau titik nol. Lalu letak sebuah bidang Celsius dalam bentuk pasangan terturut yaitu X dan Y. Dan untuk letak sumbu mendatar ataupun sumbu X dinamakan absis, sedangkan untuk sumbu lurus ataupun sumbu Y dinamakan ordinat. Nah, untuk sumbu X ataupun yang disebut dengan garis horizontal terdiri atas X positif dan X negatif, di mana X positif digambarkan posisinya di sebelah kanan angka 0, sedangkan X negatif digambarkan posisinya di sebelah kiri angka 0. Sedangkan garis vertikal ataupun yang sering disebut dengan sumbu Y terdiri atas Y positif dan Y negatif. Dan untuk letak Y positif digambarkan posisinya di sebelah atas angka 0, sedangkan untuk Y negatif digambarkan posisinya di sebelah bawah angka 0. Nah, untuk mempermudahkan kita untuk menentukan letak Y positif dan Y negatif dan X positif dan X negatif. Dari penjelasan di atas, dapat kita temukan sumbu X positif terletak di sebelah kanan angka 0, sedangkan untuk sumbu Y negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Dan untuk sumbu Y positif terletak di atas angka 0. Sedangkan untuk sumbu Y negatif terletak di bawah angka 0. Baiklah, di sini saya akan membahas istilah pada bidang Kartesius. Bidang Kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Di sini kita bisa melihatnya bahwa sumbu X dan sumbu Y itu mengalami perpotongan, di mana pada keempat wilayah itu yang pertama itu terletak di bagian kiri atas, dan yang kedua itu terletak di bagian kanan atas, dan yang ketiga itu terletak di bagian kiri bawah, dan yang keempat terletak di bagian kanan bawah. Nah, pada keempat wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pada kuadran ini, kuadran pertama itu terdiri dari X negatif dan Y positif. Kemudian pada kuadran kedua itu terdiri dari X positif dan Y positif. Kemudian pada kuadran ketiga itu terdiri dari X negatif dan Y negatif.
untuk selanjutnya pada kuadran keempat itu terdiri dari X positif dan Y negatif. Next, cara membaca titik koordinat Kartesius. Nah, sebagai contoh dari gambar di samping, kita dapat membaca pasangan angka untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D, di mana letak koordinat titik A pada sumbu X ini terletak pada angka -3. Kita buat garis-garis putusnya terlebih dahulu. Kemudian pada titik A sumbu Y ini terletak pada angka 5. Selanjutnya letak koordinat titik B pada sumbu X ini terletak pada angka 3. Dan untuk sumbu Y pada titik B ini terletak pada angka 1. Selanjutnya letak koordinat titik C, yaitu pada sumbu X, titik C ini terletak pada angka 4. Kemudian untuk sumbu Y itu pada titik C terletak pada -4 atau -4. Dan untuk titik D pada sumbu X ini terletak pada angka -4. Kemudian untuk pada sumbu Y titik D ini terletak pada angka -2. Oke, selanjutnya cara menemukan titik pada sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini sudah terdapat beberapa titik, yaitu koordinat titik P, koordinat titik Q, koordinat titik R, dan koordinat titik S. Di mana koordinat titik P ini pada sumbu X itu terletak pada angka min atau -4. Kemudian pada sumbu Y itu terletak pada angka 2. Kemudian untuk titik Q pada sumbu X ini terletak pada angka 5. Dan untuk sumbu Y pada titik Q ini terletak pada angka 2. Bisa kita lihat yang saya tunjuk ini. Kemudian untuk koordinat titik R. Nah, pada sumbu X ini titik R-nya itu terletak pada angka 3. Oke, dan untuk sumbu Y pada titik R ini terletak pada angka -3. Ini. Oke, dan untuk koordinat titik S ini pada sumbu X-nya itu terletak pada angka -6. Dan untuk sumbu Y itu terletak pada angka -3. Nah, dengan melihat polanya itu, maka bangun yang terbentuk oleh titik P ditarik ke titik Q, dan titik Q itu ditarik ke titik R, dan titik R itu ditarik ke titik S, dan kemudian titik S ini ditarik ke titik P. Setelah garis-garis putusnya itu dihubungkan dari titik P ke titik R, dari titik P ke titik Q, dan titik Q ke titik R, selanjutnya dari titik R ke titik S, kemudian dari titik S ke titik P, maka itu akan membentuk bangun datar jajar genjang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu saya persilakan kepada Dwi Pratiwi. Baik, saya Dwi Pratiwi. Nah, di sini sudah ada penjelasan soal. Diketahui koordinat titik P -3,4, titik I 2,4, titik R 2,-2, dan titik S -3,-2. Di
kita akan menentukan titik-titik tersebut ke dalam bidang koordinat dan selanjutnya keempat titik tersebut dihubungkan dengan ruas garis. Nah, bangunan apa yang terbentuk? Di sini sudah ada bidang koordinatnya, di mana pada titik P pada sumbu X terdapat angka negatif 3. Titik P pada sumbu Y terdapat angka 4. Titik Q pada sumbu X terdapat angka 2. Titik Q pada sumbu Y terdapat angka 4. Titik R pada sumbu X terdapat angka 2. Dan pada sumbu Y terdapat angka negatif 2. Dan selanjutnya titik S pada sumbu X terdapat negatif 3. Dan sumbu Y terdapat angka negatif 2. Bangunan PQRS merupakan bangunan segi 4. Oleh karena jarak titik P dengan titik I tidak sama dengan jarak titik I dengan titik R, maka titik PQRS merupakan bangunan persegi panjang. Selanjutnya, menentukan posisi titik koordinat pada bidang Kartesius. Di sini telah ditentukan beberapa titik, yaitu titik E, titik F, dan titik G. Di mana pada bidang Kartesius ini titik E pada sumbu X terdapat angka 2 dan pada sumbu Y terdapat angka 2, dan titik F pada sumbu X terdapat angka negatif 2 dan sumbu Y terdapat angka 1, dan titik G pada sumbu X terdapat angka negatif 3 dan pada sumbu Y terdapat angka negatif 3. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok 10. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebih kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.